Minggu 5 Februari 2023 merupakan minggu biasa kelima di tahun A. Pewartaan Injil diambil dari Injil Matius. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Selama ini aku banyak memperbaiki peralatan elektronika. Aku merasa sayang sungguh terhadap barang-barang bekas itu. Aku pikir, coba dulu dibongkar, siapa tahu dapat diperbaiki. Pewartaan Injil minggu ini terasa sungguh berirama dengan apa yang sedang terjadi selama beberapa minggu dalam hidupku. Garam dan terang dunia bagaikan peralatan elektronika itu. Pada saat dibeli, garam tentulah sangat bermanfaat. Lentera atau lampu pun sangatlah berguna bagi penerangan terutama pada malam hari. Kalau rusak, apakah dapat diperbaiki? Aku menemukan satu hal penting, yakni tidak menyia-nyiakan hidup. Peralatan elektronika dibeli dengan uang hasil kerja. Tentu pada awalnya sangatlah bermanfaat. Begitu rusak, tiada guna. Kecenderungan orang tidak mau merawat atau hati-hati dalam menggunakan menjadi faktor dominan yang ditemukan sehingga peralatan elektronika cepat rusak. Orang pun cenderung membeli lagi daripada memperbaiki peralatan elektronika yang sudah rusak. Apakah garam dan lentera pun demikian? Aku rasa sama saja. Orang perlu bijak dalam memanfaatkan garam ataupun lentera. Garam berlebihan tentulah tiada gunanya. Demikian pun dengan lentera. Cahaya berlebihan hanya akan menyilaukan mata sehingga sama saja dengan menimbulkan kegelapan. Cahaya lampu dan garam haruslah secukupnya dalam pemanfaatannya. Gambaran garam dan terang dunia dari Yesus menunjukkan keberadaan para pengikut Yesus di tengah seluruh umat manusia. Sejak zaman leluhur hingga sekarang, orang tentu akan menghargai tinggi garam dan lampu yang memberikan penerangan. Para pengikut Yesus sungguh bernilai karena sungguh bermanfaat dan sungguh dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Itu berarti bahwa Yesus melihat potensi sangat besar pada diri para pengikutnya. Mereka bagaikan garam. Yesus melihat bahwa keberadaan para pengikutnya mewarnai sungguh kehidupan umat manusia. Manusia sekarang menempatkan garam sebagai bumbu yang membawa kenikmatan dalam hidup umat manusia. Mereka bagaikan terang. Ketiadaan terang membuat orang ada di dalam kegelapan. Apapun tidak terlihat. Orang pun tidak tahu harus kemana dan bagaimana melangkah. Tatkala ada terang, segala sesuatu menjadi jelas. Para pengikut Yesus adalah terang. Berarti memperjelas segala sesuatu yang tadinya tidak kelihatan atau berada dalam kegelapan. Bagaimana orang dikatakan sebagai garam bagi dunia? Bagaimana orang dikatakan sebagai terang bagi dunia? Baiklah disadari potensi besar para pengikut Yesus. Mengikuti berarti menjadi duplikat. Mereka menghayati hidup Yesus sebagaimana diperlihatkan dalam hidup Yesus sendiri,
dan diajarkan oleh Yesus sendiri. Mereka tidak sekadar ikut di belakang kemanapun Yesus pergi. Mereka sungguh memancarkan hidup Yesus. Oleh karena itu, rasa atau terang dari kehidupan para pengikut Yesus merupakan rasa dan terang hidup Yesus sendiri. Para pengikut Yesus bukanlah rasa atau terang dunia. Mereka menerima, menampung, dan memperkembangkan rasa dan terang hidup Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Potensi besar yang ada di dalam diri para pengikut Yesus merupakan hidup Yesus sendiri. Terbersit di benakku dua kecenderungan dasar dalam diriku. Pertama, aku memperkembangkan potensi. Kedua, aku menyalahgunakan potensi. Yang kedua dapat kutemukan dalam diriku bahwa aku memperkembangkan potensi untuk kejahatan. Ini kiranya memperjelas bahwa seharusnya aku memperkembangkan potensi demi kebaikan yang semakin besar. Demikian pun seharusnya para pengikut Yesus. Mereka seharusnya memperkembangkan potensi besar yang dimiliki demi kebaikan seluruh umat manusia. Biarlah seluruh umat manusia merasakan kebersamaan yang indah oleh karena kehadiran para pengikut Yesus. Biarlah hidup seluruh umat manusia semakin berkembang oleh karena diterangi oleh para pengikut Yesus. Bagaimana konkretnya? Terbersit di benakku harga-harga yang stabil naik, sementara kemampuan belanja menurun. Para pengikut Yesus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat tentu menyadari sepenuhnya kondisi ini. Menjadi tanda tanya besar bagiku tatkala ada seorang pengikut Yesus tidak peduli dengan kondisi masyarakatnya. Ini tentu mempertanyakan identitas sebagai pengikut Yesus yang adalah garam dan terang dunia. Kesadaran akan situasi konkret hidupnya dan masyarakatnya tentulah akan mendorong pengikut Yesus untuk terlibat di dalam mengatasi berbagai kesulitan. Sebagaimana dulu bersama dengan Yesus, para pengikutnya bahu-membahu mengatasi berbagai kesulitan. Demikian pun seharusnya mereka bersama dengan seluruh warga masyarakat mengatasi masalah kemiskinan, kesulitan akses informasi, kesehatan, dan sebagainya. Akankah pengikut Yesus tidak peduli? Tentu tidak. Perasaanku tidak realistis bila dikatakan semua pengikut Yesus sepenuhnya peduli pada masyarakatnya. Tentunya ada yang setengah-setengah ataupun bahkan tidak peduli sama sekali terhadap gejolak masyarakatnya. Akankah ini mengingkari identitas potensial pengikut Yesus? Rasaku penting mencermati sabda Yesus. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pada masa Yesus, garam bisa menjadi tidak asin atau tawar. Tidak seperti sekarang, garam dapur melalui proses pengolahan tertentu. Pada masa Yesus, garam merupakan benda berharga yang disediakan alam. Tatkala menjadi tawar, garam akan dibuang di jalan atau di kebun. Tentu, garam akan diinjak-injak orang tatkala sudah kehilangan esensi atau potensi asinnya. Realitas juga menunjukkan tidak jarang pengikut Yesus yang kehilangan esensi atau potensinya. Ia dapat dikatakan sebagai garam yang telah menjadi tawar. Mengikuti gambaran Yesus, apakah ia harus dibuang? Mengingat perkembangan zaman sekarang di mana garam yang ditaburkan akan larut, gambaran garam pun tentunya semakin berkembang.
Identitas atau jati diri pengikut Yesus seharusnya menyatu di dalam gerak langkah kehidupan masyarakatnya. Ia tidak kehilangan dirinya, tetapi mampu menyatukan diri dengan sesamanya. Ia tetap terasakan kehadirannya di dalam masakan kehidupan masyarakatnya. Apakah harus dibuang? Yang terpenting bagiku adalah bahwa pengikut Yesus tidaklah menyia-nyiakan tidak hanya potensinya, tetapi seluruh hidupnya. Ketidakpedulian terhadap sesama dan masyarakatnya hanyalah akan membuat potensi diri tidak berkembang. Kerugian tentu akan mengiringi perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, sudah layak dan sepantasnya seorang pengikut Yesus memperkembangkan segala potensi dirinya bagi masyarakatnya yang tentunya akan membuat kehidupan masyarakat menjadi sungguh indah. Menarik untuk diperhatikan, lebih tajam adalah sabda, "Kamu adalah terang dunia." Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sabda itu menegaskan kembali keberadaan garam di dalam kehidupan umat manusia. Bagaimanapun, cahaya bertentangan dengan kegelapan. Cahaya lilin yang kecil tetap mampu memberikan arah pandangan bagi seseorang. Demikian pula cahaya korek api akan menunjukkan segala sesuatunya dengan terangnya yang kecil itu. Terang yang menjadi identitas pengikut Yesus terkait erat dengan kebaikan. Ini tidak sekadar perbuatan, tetapi sekaligus juga ucapan yang menunjukkan sikap dan pemikiran-pemikiran pribadi. Dalam kebuntuan, orang butuh dibimbing dan diarahkan. Dalam keterpurukan, orang butuh diangkat dan ditanam agar dapat melangkah. Dalam keterkungkungan, orang butuh dibukakan pintu akal budinya agar mampu melihat betapa luas pemikiran hidup umat manusia. Inilah kiranya yang dimaksudkan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tujuan dari terang yang terpancar dari hidup pengikut Yesus adalah supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan-perbuatan baik tidak semata berasal dari hati yang diterangi. Perbuatan-perbuatan baik pengikut Yesus seharusnya dapat dilihat sehingga orang semakin mengenal dan semakin memuliakan Bapa. Di tengah pergulatan hidup umat manusia, para pengikut Yesus sepanjang masa mengemban misi yang sama sebagaimana Yesus diutus oleh Bapa. Oleh bimbingan Roh Kudus dan daya kekuatannya, para pengikut Yesus tidak kehilangan rasa asinnya dan menjadi tawar. Demikian pula lah terang mereka senantiasa menunjukkan jalan dan membebaskan sesama dari keterpurukan hidup. Merujuk pada paparan di depan terkait potensi para pengikut Yesus dapat dikatakan mengikuti jejak Yesus tatkala menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang bagi hidup manusiawi. Orang tidak dapat mengetahui potensi apabila tidak terungkap dan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Pengikut Yesus adalah garam tatkala sayur kehidupan manusiawi membuat orang merasakan kegembiraan. Pengikut Yesus adalah terang tatkala kenyataan sungguh terlihat dengan jelas sehingga orang dapat mengenali dan memuliakan Bapa. Tatkala pengikut Yesus menghilang dari pergaulan bersama, bagaimanakah garamnya dapat diasinkan kembali? Tatkala pengikut Yesus ngumpet di dalam kamar, menghindari uluran tangan sesamanya, bagaimanakah terangnya menyinari orang lain?